Buat teman-teman semua ya, di sini malam hari ini kita bakalan ngebahas realita keluarga dan masa depan. Siapa sih di sini yang nggak punya trust issue ya? Siapa sih yang di sini nggak punya masalah sama keluarganya? Siapa sih yang di sini itu lancar-lancar aja nih masalah keluarga ya? Dan malam hari ini kebetulan kita bakalan ngobrol langsung nih sama Pak Kara. Gimana Ustadz Fidi, apa kabarnya nih? Iya, baik alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Istri aman? Aman. Aman ya? Masih satu atau dua nih? Satu. Oh, masih satu, alhamdulillah. Nah, teman-teman semuanya ini kan mayoritas Gen Z ya, mayoritas Gen Z ya. Abang-abang di sini Gen Z atau milenial nih? Milenial. Wah, berarti di bawah milenial, di bawah tahun 2000 ya saya? Oh, Gen Z ya, Gen Z. Nah, ini kan mayoritas Gen Z milenial. Nah, mungkin bapak-bapak yang dua nggak diajak ya. Beda generasi. Tapi nggak apa-apa. Nah, ini kan kita mayoritas Gen Z sama milenial. Dan kebetulan banyak banget nih masukan-masukan dari teman-teman kita. Masukan-masukan dari teman-teman kita yang sempat curhat bareng sama kita itu mengenai beberapa hal. Dan kita bakal nanyain langsung sama pakarnya. Ini Ustadz Bang Fidi nih. Di teman-teman kita nih ada salah satu, mungkin ya banyak juga ya dari teman-teman kita, itu ada yang kerja banting tulang, Bang Widi ya, kerja banting tulang siang malam ya kan demi menghidupi keluarganya. Atau mungkin kita bisa mungkin ada ya yang dengar di sini generasi sandwich. Teman-teman pernah dengar generasi sandwich? Belum ya? Generasi sandwich itu adalah mereka yang kerja banting tulang demi menghidupi keluarga. Sampai mereka itu lupa akan masa depan mereka. Jadi jangankan gue mikir masa depan, gue aja mikir diri gue sendiri, keluarga gue sendiri. Itu makan gimana, susah atau gimana, itu generasi sandwich. Teman-teman ada ya yang ngerasain mungkin. Mungkin teman-teman juga ada juga yang temen yang ngalamin atau gimana. Jadi kita harus banting tulang. Harus menghidupi keluarga kita ya. Jadi sandwich itu antara orang tua sama mungkin adik kakak ya, adik kita juga dalam tanggung jawab kita. Nah, tanggapan Bang Fidi nih gimana mengenai generasi sandwich ini? Tanggapannya gimana nih Bang? Oke. Makasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam para penghuni surga loh. Siapa yang mau masuk surga angkat tangan tuh. Angkat tangan semua ya? Iya, semua ya. Semuanya mau masuk surga. Jadi salam itu harusnya kita sambut dengan riang gembira. Ya, karena kita juga bagian daripada orang-orang calon para penghuni surga. Amin. Ya, biar semangat dulu kita buka taklim ini pakai jawab salam yang semangat. Ya. Kalau anak zaman sekarang tambah selfie lagi kan. Sekalian nih saya selfie ini dari depan. Ya, saya rekam ya. Boleh. Yang jawab salamnya paling semangat. Saya doain nanti rezekinya Allah tambah. Amin. Yang nggak punya cewek, yang nggak punya cewek, Anda nyengir. ya biarin aja nggak punya cewek. Sampai nanti Allah pertemukan dengan jodohnya. Langsung. Amin paling kenceng. Kalau yang lagi pacaran sekarang saya doain putus. Dan yang paling jawab salamnya paling kenceng. Semoga nanti Allah ridhoi, sukses dunia dan akhirat. Nah, kita sambil ngerekam nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Emang manusia kalau ada maunya baru pada semangat ya. Ya, alhamdulillah. Kita buka kajian ini ya. Jadi mesti dibuka dulu ya. Nanti diingetin lagi, saya pertanyaannya kayaknya lupa. Ya Allah. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi azana subul salam wa famana bi syariatin nabil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa la nabiyya wa la rasulah ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngomong gini. Tadi kan teman-teman bilang ya, siapa yang pengen sukses di dunia?
Semua kan? Semuanya. Siapa yang pengen sukses di akhirat? Semuanya. Semua. Antum juga. Tuh, antum. Aliando. Siapa namanya? Siapa namanya? Rino. Boleh, Rino. Namanya keren ya. Rino. Rino juga pasti sama. Teman-teman yang lain sama ya. Ada hadis mengatakan begini. Barang siapa yang menginginkan dunia, gitu, man aroda dunia, fa'alaihi bil ilmi, maka tuntutlah ilmu. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka tuntutlah ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, wa man aroda akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka tuntutlah ilmu juga. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, wa man aroda huma, maka tuntutlah ilmu, fa'alaihi bil ilmi. Jadi ilmu itu penting banget. Nah hari ini kita nih udah genjreng-genjreng, udah stand up komedi, nyari ilmu juga kan. Iya benar. Nah, jadi kita nggak sekedar ngongkrong ya. Iya benar. Jadi biar ada faedahnya. Jadi anak-anak muda sekarang keren, tetap masih bisa keren, tapi tetap harus bertakwa. Tak kaku sebenarnya. Nah temanya hari ini sebenarnya saya bukan yang expert ya. Nama saya Vidi. Ya saya hijrah juga sama, sebelumnya juga nakal gitu. Kemudian saya usaha banyak bohongnya, banyak maksiatnya, udah punya duit juga banyak maksiatnya, sampai akhirnya saya hijrah gitu ya. Nah, bicara tentang keluarga ini kan apa ya, rasa keluarga dan masa depan ya? Realita keluarga dan masa depan. Ya memang bukannya expert atau bukannya ahli, tapi saya bagi pengalaman. Karena ya termasuk orang yang nakal juga yang mengalami problem di keluarga itu. Iya benar. Nah balik ke pertanyaan tadi apa Tat? Jadi gini ya, maksudnya ini kan kita kebetulan generasi Gen Z sama generasi milenial. Ini banyak banget loh Bang, banyak banget yang ngerasain generasi sandwich ini. Jadi kita harus banting tulang ya buat memenuhi kebutuhan keluarga sama kebutuhan ini gitu loh. Terus? Nah, tanggapan antum itu gimana? Misalkan antum tadi bilang kita harus berilmu atau harus mencari ilmu, sedangkan kita aja masih disibukkan dengan hal itu gitu loh, Bang. Oh, jadi kita ini Gen Z anak muda sibuk cari duit gitu. Nah, terus mesti gimana? Kalau disuruh ngaji gitu? Iya, jadi bukan malas, Bang. Jadi kadang kita tuh mikir, belum waktunya. Gue ini masih disibukin buat hal-hal gini gitu loh. Bang, boro-boro gue ngaji, gue aja harus. Bahkan gue, iya jadi bahkan gue sendiri ngerasain gitu loh Bang ya. Bahkan gue sendiri ngerasain gimana gue harus banding tulang, dimana walaupun seumpataran gue ya, seumuran gue mungkin masih pada sekolah atau masih pada kuliah gitu. Gue ngorbanin waktu gue buat itu gitu loh Bang. Tanggapan Bang Vidi ini gimana kira-kira? Kalau gue asik. Masih cocok, nggak cocok. Setengah-setengah. Iya. Sekarang kita coba mikir dulu ya. Mikir dulu gini. Yang nyiptain kita itu siapa? Allah. Yang nyiptain kita Allah. Yakin nggak ini? Bener nggak? Oke. Nah terus kira-kira kita hidup buat si dia atau buat siapa? Kita hidup nih nurut sama siapa, terus buat siapa gitu loh. Benar nggak? Yang ngasih kita alam ini siapa? Ya. Lah kok kita maunya hidup buat diri kita. Seandainya kerja dulu biar dapat duit, biar nanti motornya ganti R15 gitu kan. Jadi jamet. Biar kalau boncengin cewek nungging. Gitu kan. Nah itu kan bukan buat siapa gitu loh. Kan bukan buat Allah. Lah kalau diperintahin kan waktu saya hijrah itu saya berpikir begitu. Lah sebenarnya gue ini buat siapa sih hidup gitu. Lah kalau seandainya nanti kita setelah mati kita akan kembali kepada siapa? Yang akan menilai, yang akan menghisap itu sesuai dengan standarnya manusia atau standarnya siapa? Standar Allah dong. Baik di mata manusia, baik nggak di mata Allah? Belum tentu gitu. Jadi ada yang salah nih. Nah kok ada orang yang keputus. Dia tahu dia datang dari Allah, dia tahu kembali akan kepada Allah, tapi hidupnya bukan untuk Allah. Nah ini ada yang salah berarti. Makanya kemudian saya belajar,
ternyata kan ada pemisahan tuh. Pemisahan apa? Agama sama kehidupan tuh nggak usah disatu-satuin dah. Dia mah misah, lu kalau kagak pengen jadi ustaz kagak usah belajar agama gitu. Kalau nggak kepengen jadi guru agama nggak usah belajar agama. Kan kepengennya jadi pengusaha, kan kepengen jadi sarjana hukum, akhirnya nggak belajar agama gitu. Benar. Kalau pengen sukses ya kagak perlu belajar agama, akhirnya begitu. Padahal kan tidak demikian, itu namanya pemikiran sekuler gitu. Nah harusnya sebenarnya agama itu ada dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Dan kepengen jadi apa-apa tuh intinya di agama dulu. Oh, berarti gitu ya Bang ya? Maksudnya dalam kondisi kayak gini, kita nggak boleh lupa juga dong tentang agama. Iya, itu karena ada framing yang memisahkan kita. Kalau pengen sukses, ya kagak usah belajar, kagak usah belajar agama. Sehingga kita males gitu. Benar. Maksudnya dengan kondisi apapun ya kan, kita mau banting tulang atau gimana, kita tetap belajar agama gitu loh. Kita nggak boleh lupa masalah agama ini ya. Iya. Benar. Jadi nggak boleh ada alasan lagi, waduh gue sibuk gini. Harus menghidupi keluarga gue. Ya benar. Ada satu ayat nih ya, wih keren banget ya pakai ayat ya. Nggak apa-apa ya. Waman arada an zikri fa'innalahu ma'isyatan dhanka. Ya. Jadi di situ tuh kalau bahasa Fidi nih ya, biar teman-teman gampang artinya. Jadi barang gimana ya artinya, saya lupa tuh. Jadi gini. Dikat. Iya. Jangan sampai salah, nanti salah. Nah, barang siapa berpaling dari peringatanku, kata Allah, sesungguhnya dia akan mendapatkan penghidupan yang sempit. Ma'isyah ini jelas, ma'isyah tadongka. Jadi kalau pengen dapat rizki yang banyak, sebenarnya jangan berpaling gitu. Kalau antum berpaling, ya pasti dapat penghidupan tuh sempit. Gelisah, gundah, pilu, asik. Galau, uring-uringan, gampang stres, mental rusak, gitu. Karena apa? Ini Allah yang katakan. Ya. Terus kan kelanjutannya kan dikatakan lagi kan, dan setelah dapat penghidupan yang sempit itu kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan yang buta. Oh bayangin tuh. Akhirnya terus saya mikir, udah dah, dicerai dah. Oh iya benar. Oke nih Bang Vidi, keren ya di sini. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin sekarang lagi kerja banding tulang, yang mungkin sekarang lagi jadi Gen Z, generasi sandwich, ya kita tetap gak apa-apa, kita sambil jalanin, tapi tentunya nggak melupakan agama tadi ya Bang ya. Karena tadi kebetulan saya juga baru ingat lagi nih. Jadi kita makin jauh sama Allah, itu malah kita makin susah loh ya Bang ya. Iya kata Allah gitu. Kata Allah gitu. Dan emang bener Bang, gue juga sempat ngerasain yang masa-masa kayak gitu ya. Emang bener juga gitu loh. Kadang kita ngerasa, wah gue bisa sendiri nih. Kalau misalkan gue kerja terus, ibaratkan gue kerja banding tulang ya, tiap hari, tiap ini. Ternyata susah. Bener. Emang kalau misalkan kita jauh dari pencipta kita itu emang rasanya kurang tenang gitu ya. Nah, oke, buat tadi kan menanggapi buat pemuda-pemuda yang struggle ya Bang ya. Nah, sedangkan kita berbanding kebalik nih. Gimana nih tanggapan Bang Vidi mengenai yang ibaratkan di sini kan realita keluarga ya. Tadi kita udah bahas yang struggle. Kita udah bahas yang generasi sandwich. Nah, ini ada lagi nih Bang, tipikal pemuda Gen Z maupun milenial yang sebaliknya. Dia malah bahasanya itu beban keluarga lah. Nah, itu menurut Bang Vidi itu gimana nih? Seberapa beban tuh kira-kira? Kayak apa contoh bebannya coba? Bisa lah, pagi bangun karena pengangguran, main ML, ngapus rank, sampai tidur pulang. Nah, itu tanggapan Bang Vidi itu gimana? Terus gimana harusnya itu gimana sih Bang gitu loh. Terus bisa diarahin nggak tuh kira-kira supaya balik lagi ke jalan yang lurus ya? Kita pinggirin dulu momok beban keluarga itu berarti kita nggak punya duit ya. Itu dikeluarin dulu dari kepala ya. Nah karena Allah tuntut itu adalah mencari ma'isyah tadi, mencari rizki tadi, berikhtiar untuk mencarinya gitu ya. Yang dituntut ikhtiar untuk mencarinya. Ya kalau kita nggak cari ya salah gitu. Artinya
yang kita itu telah melanggar apa yang Allah perintahkan kepada kita. Karena cuma kayak antum ngamen ya, kayak lu nih, ya kan? Gejreng-gejreng, ya itu tuh bentuk ikhtiar. Benar. Halal, nggak apa-apa gitu. Iya, Selama kan halal, daripada koruptor. Dikat. Gitu kan. Jadi, selama dia ikhtiar itu masih halal, maka lakuin aja. Nah kalau hasil, kan Allah katakan, kalau rizki itu udah ranahnya Allah. Hak prerogatifnya Allah. Iya benar. Jadi Allah juga yang menyempitkan rizki dan melapangkan rizki. Ya. Nah ini kuasanya Allah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau nggak percaya lihat aja nih. Ada orang yang sana ada yang ojek online nggak? Ada yang ojol? Ada yang ojol atau antum lah, ya ngamen tiap hari nggak? Tiap hari. Udah berangkatnya pagi, terus habis itu pulangnya malam. Nah besokannya berangkatnya sore, pulangnya malam. Mana yang duitnya lebih banyak? Yang kepengennya kan pagi, ya kan? Tapi bisa jadi nggak, ternyata nggak dapet yang dari pagi atau malam. Nah itu tandanya ikhtiar manusia itu nggak berbanding lurus dengan rizki yang didapat, bener nggak? Jadi itu ranahnya Allah, suka-suka Allah. Dia mau kasih atau kagak. Nah kita ini diwajibinnya apa? Ikhtiar. Nah ketika kita nggak ikhtiar ya kita salah. Iya benar. Gitu. Jadi kalau seandainya kita nih udah balik, apalagi kita melihat orang tua kita juga sulit, ya kita tuh lebih baik ya kita ikhtiar untuk cari pendapatan. Gitu. Iya benar. Tapi kalau bapaknya udah kayak bapaknya presiden gitu ya kan, kalau jadi capres. Ya, jangan dilanjut. Jadi kalau nyangkut bapaknya presiden itu kita jangan repot. Iya repot lah ya. Kalau bapaknya konglomerat sih enak. Oh iya, ini bapaknya presiden. Maunya MK enggak ya. Jadi oke deh, buat person teman-teman ya tadi mungkin ada nih di salah satu di antara kita atau mungkin ya masih kebanyakan dari kita juga yang mungkin yang lagi asik-asiknya gitu kan. Mungkin masih ada nih yang berpendapatan selagi masih muda gue senang-senang dong ya kan. Selagi masih muda ya gue nikmatin masa muda doang dong. Jadi mungkin bisa sedikit dilurusin ya Bang Vidi ya. Karena tadi balik lagi ke ikhtiar, mungkin ada loh banyak juga ya dari teman-teman kita itu yang udah ngelamar kerjaan loh Bang Vidi. Udah ngelamar kemana-mana gitu kan, udah di apply kemana-mana tapi nggak keterima, nggak ada yang dipanggil interview gitu kan. Jadi kadang putus asa gitu, kadang lah gue udah nyari kerjaan mana-mana percuma lah nggak ada hasilnya, akhirnya ngedekam di rumah gitu loh Bang. Jadi mungkin perlu diluruskan bahwasanya ikhtiar itu wajib ya Bang. Wajib. Ikhtiar itu wajib, perkara hasil itu bukan urusan kita. Jadi tugas kita adalah berproses gimana pun caranya, sebisa kita, semampu kita. Jadi itu ya Bang ya. Nah oke Bang, tadi kita udah bahas generasi sandwich, udah bahas juga masalah beban keluarga. Nah ini agak melenceng sedikit nih Bang. Ada salah satu di antara kita itu mungkin yang nggak sejalur sama keluarganya Bang. Nggak sejalurnya itu gini loh Bang, misalkan contoh nih, gua pas SMA gua mau ngambil jurusan hukum, biar jangan deh, mau ngambil jurusan hukum, rasis banget materi ya, jangan deh, misalkan gua mau ngambil mau jadi pengusaha lah, ternyata bokap nyokap gue tuh gue pengen gue jadi PNS gitu loh, padahal gua agak mau gitu loh. Nah itu gimana sih Bang pendapat Bang Vidi nih masalah itu? Iya, ikut keinginan orang tua atau ikut keinginan kita sendiri, dua-duanya boleh. Selama hal itu yang penting tidak melanggar aturan Allah. Sebenarnya sesimpel itu hidup tuh. Jadi ketika kita senengnya apa seandainya, ini kalau tadi contohnya kuliah ya, nggak usah kuliah dah, seandainya gue senengnya musik gitu ya kan. Orang tua melarang main musik. Nah, kita tinggal lihat musik ini boleh nggak gitu kan, gitu aja. Nah, selama lirik-liriknya tidak, apa musik itu kita kecintaannya tidak ditujukan kepada si dia doang, kepada si wanita itu gitu, atau kepada makhluk. Ya kalau ternyata musik itu bisa jadi wasilah kita buat dakwah, ya kenapa enggak? Gitu. Benar. Nah,
Jadi kesenangan kita atau kesenangan orang tua dua-duanya boleh kita ikutin. Tinggal lihat realitanya. Gue pengen sekolah kedokteran nih, lah bapaknya kagak punya duit. Nah kira-kira gimana, bisa nggak? Ya nggak bisa, nanti akhirnya bapaknya gimana maksa-maksain? Pinjol, ya kan? Nah itu. Padahal mau jadi dokter, mau jadi apa juga, yang penting sama aja kan, kita udah lihat tadi. Ada ranah yang nggak kita kuasai. Ranahnya siapa? Ranahnya Allah. Rizki itu udah ranahnya Allah. Kita tuh wajibnya ikhtiar aja. Tapi kalau saya ditanya, yang mana yang lebih baik, maka saya akan bilang, saya akan ikuti kemauan orang tua saya tanpa saya tanya kenapa gitu. Alasannya apa? Ya karena perintah. Ridwallahi fi ridho walidaini wa sutullahi fi sutu walidaini ihsana. Bahwa ridhonya Allah itu adalah ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah adalah murkanya kedua orang tua. Jadi yang kita cintai dan kita harus nurut itu yang pertama Allah. Nah, level yang makhluk itu yang selanjutnya tuh orang tua gitu. Selama dia juga nggak nyuruh kita kepada yang nggak bagus gitu, ya udah dah ikutin aja. Kalau saya gitu, ini saya ya. Kan orang beda-beda pandangannya. Gitu. Oh, jadi menurut Bang Fiji itu mendingan kita ikutin kata orang tua lah ya. Karena ya pastilah orang tua juga pasti mau yang terbaik dong buat anaknya. Pasti juga orang tua tuh mau yang ya pilihannya. Tapi gini Ji, kalau dia bisa ngomong sama orang tuanya dan orang tuanya ridho, maka sudah sama dengan gitu loh. Oh iya benar juga. Iya ya. kan? Makanya mendingan diomongin dong. Iya, makanya kan kita tuh yang penting dapat ridho dari orang tua. Oh, jadi poinnya itu ya teman. Yang penting dapat ridho dari orang tua. Misalkan kayak tadi ya, gue pengen usaha, orang tua gue pengen jadi PNS gitu kan. Yang penting dirembukin dulu ya bang ya. Dirembukin dulu, terus diomongin lah sama orang tua gitu kan. Jadi supaya dapat ridho tadi, dapat ridho orang tua. Jadi poinnya itu yang penting itu ya. Jadi oke lah bang, tadi kita udah bahas ya. Saya tambahin dikit nih Ji. Boleh nih. Karena apa nih? Benar-benar ya teman-teman, ketika orang tua itu tidak meridhoi, jalannya teman-teman juga jadi sulit. Jadi sulit gitu. Sulitnya karena, gimana tuh? Ya jadi banyak hal yang akhirnya membuat terhambat lah. Karena apa ya? Karena ada kaitan, koneksi. Memang benar kita lahir tuh nggak bisa milih orang tua kita siapa, benar nggak? Ya. Tapi kita sebagai seorang muslim punya aturan sebagai seorang anak. Oh iya benar. Orang tua juga punya aturan sebagai seorang orang tua. Oh, nah, ketaatan kepada aturannya masing-masing itulah yang akan nanti Allah hisab. Nah, kita mah kagak bisa milih orang tua kita siapa gitu. Iya. Tapi kita wajib menjalankan aturan kita sebagai anak-anak gitu. Jadi punya hak dan kewajiban sendiri-sendiri ya. Iya, makanya termasuk menghormati itu tadi, menghargai, harus menyayangi dan sebagainya. Iya. Jadi kita sebagai seorang anak, kita harus tahu hak dan kewajibannya gimana. Dan begitu pula nanti ketika kita jadi orang tua, ya kan? Dan begitu juga nanti kita bakalan jadi orang tua, ya kan? Bareng si dia. Jadi kita juga harus tahu antara hak dan kewajibannya. Jadi gitu ya. Intinya itu teman-teman. Jadi kita hari ini tadi kita punya 3 pertanyaan besar, masalah generasi sandwich, terus masalah yang jadi beban keluarga, dan juga masalah yang gak sejalan sama orang tua nih. Mungkin itu aja sih Bang Fidi ya, dari pertanyaan-pertanyaan. Oke, makasih ya. Belum dulu. Tapi sebelumnya nih, kita bakal udah ya. Nah, kita bakal lanjut lagi ke sesi berikutnya. Nggak perlu lama-lama, kita bakal lanjut lagi ke sesi curhat. Nah, buat teman-teman mungkin yang mau tanya-tanya atau yang mau curhat, boleh ya, silahkan, dipersilahkan. Bisa langsung sesi khusus Rimai. Sesi khusus loh. Ini sebenarnya acara utama kita itu ini ya. Acara utama kita itu kita bisa ngobrol bareng, bisa nongkrong-nongkrong bareng, bisa tukar pikiran bareng nih. Buat teman-teman yang curhat boleh silakan. Bisa langsung aja angkat tangan ya, boleh. Ada yang mau curhat? Boleh Bang, boleh silakan. Dia nggak ngikutin perintah Allah. Oh, langsung aja. Jadi nggak ngikutin perintah Allah, tapi ngikutin orang. Contohnya. Berarti orang tua aja durhaka. Tapi orang tuanya nyuruh. Oh iya. Gitu ya. Nurut apa kata orang tua gitu. Tapi tidak dengan agama gitu jatuhnya. Iya. Lu muslim tuh ya? Muslim ya? Gini nih.
Tapi yakin nggak ada Allah? Yakin nggak sebenarnya kita tuh setelah kita mengucap 2 kalimat syahadat kita harus sholat wajib? Yakin nggak ada hari pembalasan? Maka agama itu menilai 2. Ada namanya akidah, ada namanya amaliyah. Ketika orang nggak sholat, dia kafir nggak? Hati-hati. Baik. Kafir baik lu. Jangan kafir baik. Sabar, baik. Ketika akidahnya yang salah, akidahnya nih, seandainya dia, wah sholat lo kagak ngapain kagak bakalan itu mah gue kagak percaya sholat itu bisa kebawa ke surga. Nah itu tuh namanya ngerusak, itu namanya akidahnya salah. Tapi kalau antum bilang iya sih gue tahu emang harusnya sholat tapi gue malas banget, nah, itu tuh lain. Maka itu yang rusak amaliyahnya. Nah kalau akidahnya yang rusak maka orang ini dikatakan kafir akidahnya ya. Tetapi kalau amaliyahnya karena nggak sholat ya jelas dia dosa gitu. Benar. Nanti Allah akan timbang berat mana dosanya sama pahalanya. Nah pahalanya ketika dia baik sama orang tuanya dapat pahala nggak? Dapat dan nggak akan ketukar, tetap dicatat. Waktu dia ninggalin sholat dosa nggak? Tetap kecatat dosanya, tapi nanti ditimbang gitu ya, ditimbang nanti. Nah dilihat banyak mana. Nah biar bagaimana juga sholat tiang. Jadi harusnya dulu juga sama. Saya mungkin ini kalau ini bukannya apa ya, ini cerita ya orang. Boleh silakan Bang. Saya tuh mungkin setahun itu ya sholatnya sekali 2 kali tok gitu. Sama. Sampai saya tuh ngomong nih, ini buat hibro ya, buat pelajaran, bukan mengubah aib. Semoga Allah juga ampuni dosa-dosa saya masa lampau. Jadi kalau orang nyuruh sholat nih, Fit, sholat lu, udah pernah gitu saya. Sampai begitu jawabnya, ngapain udah pernah. Iya. Terus kalau orang makin suruh, saya makin kagak mau, karena ntar mikir, ntar sholat gara-gara disuruh dia gitu. Nah, tapi pada akhirnya tuh gini, intinya mah kita kenapa sholat? Ya karena perintah titik udah gitu doang. Perintah 5 waktu, ya udah sholat 5 waktu. Karena kita apa? Muslim, ya udah kita mengaku muslim, maka jalankan itu sholat. Itu adalah tiang fondasi. Kagak bisa bacanya, sebisanya, kagak bisa, yang ngaji makanya gitu. Iya. Makanya tadi saya bilang selama ini tuh kita dipisahin sama urusan agama sama urusan dunia tuh dipisahin. Kayaknya nggak keren kalau ngaji tuh, ya kan? Bener nggak? Kalau ngaji nggak keren kan? Kayaknya kan gitu kan? Iya. Bener Kan kayaknya. Kagak boleh begini, kagak boleh begitu. Bener, memang nggak boleh yang melanggar syariat. Kalau dia nggak melanggar, main game boleh nggak? Boleh. Nah, kan boleh. Kan berarti masih oke kan? Takwa. Pacaran boleh nggak? Nah, kalau pacaran nggak boleh. Iya. Nah gini, ada namanya orang fasik. Fasik itu kita tahu itu udah salah, tapi masih dilakuin. Nah dulu saya juga orang fasik. Kita tuh kepedean gitu. Kepedean kalau kita males gitu. Padahal bukan. Hati kita yang lagi Allah kunci. Jadi bukannya kita yang kepedean, harusnya kita tuh harusnya kudu mikir kan. Lah kenapa kok hati kita ini dikunci? Kayak baca Quran. Saya tuh ninggalin Quran tuh 20 tahun lebih gak baca Quran. Kalau saya pikirin lah ini kitab mulia datang kepada orang paling mulia di muka bumi yaitu Al-Quran. Itu turun kepada Nabi Muhammad SAW. Melalui malaikat Jibril, malaikat paling pilihan di antara jutaan malaikat Jibril. Lah Al-Quran ini nggak main-main ini. Lah yang bacanya juga nggak main-main, pilihan. Lah kita mau bilang malas baca Quran, lah kita mah nggak kepedean namanya. Padahal Al-Qurannya yang malas sama kita baca gitu. Iya benar-benar. Jadi akhirnya saya mikir bahwa ya kalau begitu kayaknya kudu tobat dah gua. Iya benar-benar. Jadi tadi masalah pertanyaan itu gimana tuh Bang? Ya nanti ditimbang. Berarti ditimbang ya. Iya. Jadi kita ngikutin orang tua ya dapat baiknya. Kita ninggalin sholat juga dapat dosanya. Nggak akan pernah ketukar gitu. Iya, jadi timbang-timbangan tuh nanti mainnya tuh. Jadi gitu ya Bang ya. Cuma masalah fatalnya karena sholat ini adalah tiang.
pondasinya, yang paling utama dan utamanya. Nah ini yang bisa jadi tertolak semua amal-amalnya lantaran cuma perkara sholatnya gitu. Oh iya. Kan ada yang menjelaskan semuanya itu tergantung sholat ya bang ya. Iya. Kalau misalkan Karena karena ada mungkin gue juga pernah dengar gitu kan. Semua itu tergantung sholatnya. Kalau misalkan sholatnya baik, ya semuanya bakal baik. Kalau misalkan sebaliknya ya sebaliknya juga gitu bang. Gue pernah dengar itu di hadis. Iya, tapi nggak serta merta demikian gitu. Baiknya ini konteksnya mana dulu? Menurutnya baiknya gimana? Nanti ada orang yang udah sholatnya rapi, terus rezekinya sempit, terus dia bilang mana gue sholatnya bagus, rezeki gue sempit gitu. Nah, iya. Itu gimana? Ya, kan? Gimana? Ya, gue blunder ini. Iya. Makanya nggak berhubungan lah. Kenapa? Jadi ketika kita sholat itu bukan karena pengen dapat hasilnya apa yang baik menurut kita, tetapi karena kita punya perintah gitu, menjalankan perintah sebagai seorang muslim. Dah titik. Udah nggak usah Ya taat ya itu ya. Udah oke. Kalau masalah baik-baiknya ya belum Tentu lah. Oke, buat teman-teman yang lain mungkin ada lagi yang mau curhat-curhat, masih panjang waktu kita. Bisa ya. Ini masih mungkin ya masih banyak juga nih buat teman-teman yang punya problem sendiri-sendiri. Jordi mungkin ya. Boleh silakan bang. Ya, mungkin agak penting bang ya. Iya boleh silakan. Kan sebenarnya di sekolah kan ada yang non muslim tuh bang ya. Ah. Dia emang pengen mau login bang. Mau login. Oke. Iya, dia mau login. Sudah pernah saya ajak sholat tuh bang. Itu apakah boleh apa enggak bang? Ya. Hah? Dia juga ngikut tuh sholat. Ya mau sholat, mau puasa, mau ngapa-ngapain boleh nggak? Boleh. Tetapi ada nilainya nggak? Gitu pertanyaannya kan. Tidak pernah ada nilainya ketika dia belum menyatakan diri login. Artinya loginnya gimana tuh? Karena dengan ikhlas tanpa ada paksaan dari manapun, karena dari hati dia masuk ke dalam Islam, dia mengucap 2 kalimat syahadat. Sehingga dia sholat, dia puasa, dia ikut-ikutan kayak orang Islam, ada nilainya, ada pahalanya. Selama dia belum login, mau sholat umumnya kayak gimana ya kagak ada nilainya. Kita dapat pahala nggak tuh bang? Hah? Dapat pahala nggak tuh kita? Ya kita tuh gini, pahala itu ketika kita menjalankan apa yang Allah perintahkan, yang sifatnya bukan dilarang secara tegas maupun tidak tegas, pasti ada pahalanya. Tapi kan Kristen bang. Bukan kita kan? Oh kitanya. Iya kan, tadi kan kita dapat pahala nggak gitu kan? Nah. Nah kalau kita mah dapat, kalau orang Kristennya kagak. Oh. Tapi berarti nggak apa tuh? Nggak apa-apa bang. Kalau dia sholat, dia nggak apa-apa. Gas. Nggak apa-apa. Sama dia kan nggak ada nilainya gitu loh. Tapi kalau kita punya aturan, kita masuk gereja boleh nggak? Nggak. Nah kita punya aturan gitu loh. Kalau dia punya aturan dia kan, bagimu agamamu, bagiku agamaku itu, ya lu punya aturan. Karena lu masih kafir, lu punya aturan nih. Nasrani, Yahudi, dia punya aturan. Lah kita punya aturan. Dia mau ke kita boleh gak? Ya boleh-boleh aja kalau dari sudut pandang kita gitu loh. Kalau dari sudut pandang dia ya kita kan kagak tahu, ya kan? Oh iya. Sudut pandang agama dia gitu loh. Benar. Tapi kita bilang nggak ada nilainya gitu. Kalau untuk belajar, nilainya tuh maksudnya pahala itu tadi gitu. Ah benar. Ketika dia buat belajar doang ya silahkan. Tapi ketika dia sudah masuk, maka sholatnya dia lagi terbata-bata, yang dia lagi belajar baca Iqra, itu ada nilainya semua. Gitu. Cuma masuk itu bukan karena paksaan kita kalau bisa. Memang benar-benar karena memang dia tahu bahwa kan manusia disuruh menggunakan akal. Dia menggunakan akalnya, dia berpikir bahwa memang Islam ini satu-satunya agama yang harusnya kita peluk sampai akhir zaman. Oke. Jadi gitu ya, Bang siapa namanya? Bang Davi. Banyak gak Bang temennya? Yang ada satu doang. Kalau banyak boleh tuh Bang. Ajarin dong. Jadi sales Islam. Buat teman-teman yang lain mungkin boleh ya, silakan. Yang punya cerita di dalam keluarganya, silakan Jordi. Ya, Mbak.
kalau misalnya dalam nikah tuh dalam Islam tuh tujuannya hanya untuk prokreasi aja kayak melahirkan keturunan apa ada tujuan lain tujuan utamanya gitu. Oke, ini masih keluarga ya sih masih keluarga. Nah, Bang, kira-kira kita nih nikah nih, kawin, ya kan? Itu tujuannya reproduksi doang apa ada yang lain? Gitu loh, Bang. Tanya sama yang udah nikah lah. Gimana nih, Bang? Kan lu udah nikah. Oh, iya. Ya kan? Lupa. Soalnya lagi sama anak muda. Soalnya lagi sama anak muda, jadi lupa tau-tau ya. Oh udah nikah ya. Oh iya, udah nikah. Ya. Kalau di agama lain menikah itu atas dasar cinta katanya, gitu kan? Cinta. Wah, gue senang sama dia nih, gue cocok, gue sur, bodinya oke, ya. Terus gue nikah. Kalau di Islam, semangat banget ya. Wajar, Bang. Kan kita lagi menggelora. Oh, iya. Iya. Kalau di Islam menikah itu ya atas dasar ibadah. Ibadah, Jo. Karena ada apa? Ada kemuliaan, ada pahala yang berketerusan, ada pahala yang besar yang namanya pahala pernikahan. Termasuk di dalamnya adalah melakukan perkembangbiakan. Nah, itu ya. Nalurinya naluri berkembangbiakan itu. Nah, ini terpelit karena itu naluri manusia. Manusia itu pasti kepengen kembang biak gitu. Nah, cuma kalau di dalam orang yang nggak Islam, itu tuh terkesan itu nalurinya naluri seksualitas. Maka yang penting bohai, yang penting cakep, yang penting gue seneng gitu kan, gue nikahin. Nah begitu nanti punya anak, anaknya dia nggak bisa urusin. Amanah yang Allah titipin ini malah dibawa ke kepengennya dia, dijadiin artis, dijadiin apa. Nah begitu nanti dia hisab, orang tuanya akan ditanya itu. Kata Allah, amanahnya saya yang saya titip sama kamu, namanya anak. Dibawa kemana itu anak? Kan gitu. Nah, tuh. Lah begitu melenceng semua ya kita ketarik-tarik, biar kata kita udah di surga, ditarik. Karena anak kita nggak beres kita ngejaganya. Nah kalau Islam jelas. Tentu cantik ya iyalah, masa kagak cantik kan gitu. Paling nggak sesuai dengan kita selera kita waktu milih-milih kan. Udah sure, udah seneng, maka kita lihat apakah dia ini bisa menjadi orang tua atau ibu yang baik yang akan membawa anak-anak kita kepada apa yang Allah perintahkan. Begitu juga perempuan sama akan menilai suami-suami laki-laki yang akan menjadi suami yang akan membawa dia kepada apa yang Allah perintahkan. Makanya lulus semua belum termasuk kan? Belum apa nih? Belum termasuk kriterianya si cewek-cewek itu. Oh. Nah kan cewek-cewek sekarang kriteria gawat-gawat kan? Harus kaya, hafiz Quran, bisa ngaji, gini, dakwah ya kan? Good looking, ya berarti lu kagak ada yang masuk semua kan? Minimal aerok, Bang. Nah, jadi balik ke pertanyaan, bukan hanya seksualitas dan bukan hanya berkembang biak saja. Nah, ya otak gue. Iya, berkembang biak oke. Kalau Allah ridho, Allah kasih amanah, namanya anak kepada kita. Ketika Allah nggak ridho atau belum meridhoi, maka kita mau pengen kembang biak juga bisa jadi nggak dikasih. Gitu kan? Makanya setelah itu, terus gimana ada orang yang nggak punya anak tapi dia menikah? Kalau gitu dia nggak berkembang biak dong. Benar nggak? Benar. Hah? Lah akhirnya dia cerai gitu kan? Kagak kan? Benar nggak? Jadi pahalanya itu bukan cuma berhenti berkembang biak, tetapi pernikahan itu. Oke. Jadi itu ya. Nanti ada dalam kitab. Jadi masalah ini Bang Jokri udah jelas ya. Jadi buat masalah ini, jadi intinya nikah tuh gak cuma itu doang, ada lain. Salah satunya kan menyempurnakan setengah agama ya Bang ya itu. Jadi intinya nggak itu doang. Jadi nikah boleh nggak? Gimana? Nggak nikah. Nggak nikah boleh nggak? Ada Imam Nawawi dia nggak nikah kan? Iya. Gimana tuh? Ya
nggak nikah boleh nggak? Ya pilihan. Karena sahabat Rasul Abu Hurairah juga nggak nikah. Tapi Anda tahan tidak nikah. Iya. Aku yang punya bini. Jadi sayang. Cuma kadang-kadang spek kita nih spek racing semua kan. Kepengennya yang cakep kan. Padahal stoknya udah kagak ada yang racing gitu. Tinggal diubah nanti sudut pandang speknya. Speknya ukti-ukti. Nah, diubah, disesuaikan. Oh, enggak ada. Catat ya. Info ukti-ukti nanti. Oke, ada lagi nggak nih? Buat teman-teman yang mungkin yang mau tanya-tanya lagi, mau curhat-curhat ya, mau cerita-cerita juga boleh nih. Kita persilahkan ya, masih ada waktu lagi nih. Halo, ada lagi? Nggak ada? Bang, nanya bang. Boleh, silakan. Oke, kenalin nama gua Haji Bagus. Boleh. Kenalin nama gua. Woi. Kagak disuruh stand up, suruh nanya. Allahu Akbar. Sebenarnya ini banyak kisah ya, banyak cerita ya. Cuma teman yang biasa datang nih nggak datang nih. Namanya Aji juga kebetulan. Aji juga. Weh. Iya benar bertiga. Mungkin karena ekonomi keluarganya nggak begitu mumpuni kan, dia agak kurang gizi, jadinya rada penyakitan. Tapi anehnya apa? Apa tuh? Dia sholat tetap oke, tetap menjalani. Tapi orang tuanya tuh nyuruh dia untuk nyuri, untuk ngamen segala macamnya bang. Nah, ketika dia punya maksudnya udah ngejaga nih hal-hal kayak agamanya, keislamannya, tapi hubungan dia gak begitu baik sama keluarganya segala macamnya, itu tetap harusnya sih kayak kita berbakti apa segala macamnya, apa kita putusin aja udah, kita cari circle yang baru apa segala macamnya. Jadi kondisinya itu di keluarganya kurang, kan? Sedangkan di sisi lain dia itu agamanya udah bagus. Udah mulai maksudnya udah bagus lah ya kan. Sedangkan di sisi lain lagi orang tuanya tuh nyuruh ngamen ya, mungkin ngamen kan masih halal ya. Korupsi. Mungkin suruh nyuri atau ya tadi ya nilam duit RT ya. Nyolong kotak amal dan lain-lain. Itu gimana Bang? Kita harus pertama kita harus mengedepankan keluarga dulu atau gimana? Terus kedua, solusi kedepannya itu gimana gitu loh Bang? Kalau misalnya kita di posisi kayak gitu. Ya, ini ada hadis dari Imam Ahmad. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Artinya apa? Tidak ada ketaatan kepada makhluk. Ya, nggak ada taat nih makhluk nih artinya semua ya. Pada makhluk dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah. Jadi ketika orang tua ini punya porsi yang wajib kita taatin, tetapi ada hadis juga yang menyatakan makhluk kan orang tua juga masih makhluk ya. Iya, benar nggak? Benar. Selama manusia, tetapi ketika dia menyuruhnya maksiat, maka kita tidak boleh mentaati selama masih makhluk. Jadi walaupun orang tua, tinggal nanti caranya. Ketika antum caranya itu jadi apaan sih lu? Salah gak? Ya salah, karena pada Al-Isra malah Allah katakan kan aja ufi walat anharumah wa kulahumma qaulan karimah. Aja kagak boleh, gitu bahasanya tuh. Elah, mak. Nah itu aja kagak boleh tuh, cuman karena kita Gen Z nih kan, jangan kan boleh lah lu. Ya kan? Nah, sebenarnya tinggal caranya, tata caranya yang bagaimana dalam menolak hal itu. Ketika kemudian kita harus memilih, maka pilihan kita harus jatuh kepada ketaatan terhadap perintah Allah, titik. Oke, titik. Walaupun seluruh manusia lawan kita, gitu. Karena apa? Tidak ada ketaatan kepada makhluk jika urusannya ini perkara maksiat-maksiat gitu. Jika kita diperintahkan untuk bermaksiat, nggak ada, nggak boleh gitu. Gitu. Iya. Jadi jawab lah itu. Jawab ya Bang. Ada yang lain nggak? Yang sana. Ya, soalnya solusinya gimana tuh Bang?
Solusinya tinggal tadi kan caranya ngomongnya kan. Oh iya, berarti udah kejawab semua ya Bang ya. Yang punya adab. Jadi bagaimana caranya kita tetap berdiri memposisikan orang tua kita itu dengan adab yang mulia, ya kan? Lah Rasul tuh sangat beradab kepada pamannya yang kafir bahkan, kan gitu. Lah kita orang tua muslim, masa kita kagak punya adab? Kan udah Rasul contohkan gitu kan. Oke Bang. Nah itu tuh tinggal nanti bagaimana cara ngomongnya aja, cara nolaknya aja gitu. Jadi nggak bisa ya udah cabut, cabutnya jangan kabur ya, tinggalin biasa atau diem. Luar dia penjara dulu. Ya. Jadi gitu ya Bang ya, Bang bagus, Bang Aji bagus ya. Jadi pertama kita nggak boleh taat terhadap makhluk atas dasar kemaksiatan. Yang kedua solusinya gimana? Solusinya kita bisa tetap ngedepanin adab juga, ya kan? Adab. Kalau yang itu jangan. Jangan gini-gini. Oh, jangan gini-gini. Yang tahu-tahu aja. Jadi itu ya teman-teman. Terima kasih banyak sebelumnya buat kalian yang udah nyempetin kita di sini. Terima kasih banyak yang udah ngeluangin waktunya, dan kedepannya kita bakalan ada konsen lagi nanti di Teras Jibon. Kapan? Oh, acara Coffee Talk tanggal 10. Tanggal 10 Februari ya teman-teman. Tanggal 10 Februari. Politik. Temanya politik nih. Ini bakal ini mati. Ada mungkin buat teman-teman ya yang anak-anak Mekarsari, tahu Saung Jibon? Saung Jibon dekat pasar Depan. Depan. Nah ya, nanti abangnya kita kumpulin kok, nanti masuk grup, nanti bakal ada info lagi situ ya. Oke. Bakal ada komsan nanti tanggal 10, dan mungkin buat teman-teman bisa nyempetin juga. Sebelumnya terima kasih buat malam hari ini, terima kasih juga nih buat Bang Bidi nih yang udah nyempetin ya. Siap. Terima kasih juga buat anak-anak Pekarsari, anak-anak Cimanggis, anak-anak Cibubur, semuanya yang udah join malam hari ini. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan habis ini kita bakalan sesi foto bareng, jangan lupa. Dan sebelumnya, oh ya, door prize-nya gimana? door prize. Ada door prize. Door prize-nya nanti kita acak ya, nanti kita bakal nyusul buat teman-teman, kita bakal kasih di Saung Jibon nanti. Jadi yang mau door prize ya, join di Saung Jibon, oke? Terima kasih banyak, kita mohon maaf apabila ada kesalahan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.